Record. Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di acara kita yaitu sharing dan diskusi itu tentang Merdeka Belajar di Kalimantan Selatan yang malam ini diadakan oleh Banua Network. Jadi saya perkenalkan apa sih Banua Network. Jadi Banua Network adalah komunitas, sementara ini adalah berdiri sebagai komunitas yang menghubungkan antara teman-teman di akademisi yang baik berasal dari dalam Kalimantan Selatan maupun di luar Kalimantan Selatan untuk sama-sama berbagi pemikiran, atau kita sebutnya berkontribusi lah untuk kemajuan di Kalimantan Selatan ini. Jadi ini Banua Network hadir atas keresahan teman-teman semuanya bahwa kita pasti bisa melakukan sesuatu untuk kemajuan di Kalimantan Selatan seperti itu. Mungkin tidak banyak yang bisa kita ubah, namun dengan langkah-langkah kecil itu yakin akan menjadi perubahan yang cukup besar di kemudian hari. Seperti itu. Jadi itu perkenalan saya, Muhammad Rais, sebagai founder Banua Network. Tapi di sini semuanya adalah teman-teman yang bergerak adalah founder juga, karena banyak hal yang dikorbankan seperti waktu, tenaga, dan pikiran untuk sama-sama bisa sharing gitu. Jadi malam ini kita akan membahas atau sharing tentang Merdeka Belajar di Kalimantan Selatan, di mana kita tahu bahwa keadaan ini sekarang banyak merubah sudut pandang kita, baik dari terutama di pendidikan, di sektor pendidikan yang banyak berubah. Jadi selama hampir 2 tahun ini teman-teman itu banyak yang belajar itu mama dan bapaknya ya. Jadi ibu dan bapaknya ini kebanyakan sekarang garap tugas, jadi tugasnya bertambah, jadi anaknya sekarang juga jadi di era yang perubahannya cukup cepat ini, maka juga perlu diimbangi dengan pola pikir yang terbuka ke depannya. Kita tidak tahu apakah akan seperti ini terus atau akan berubah lagi cara pendidikan kita di kedepannya. Dan di sini ada teman-teman yang sebagai narasumber diskusi, itu ada Bang Ahmad Zubair, terus Mbak Misna Pati, terus Bang Wahyu Amrullah, terus Bang Syahrial Sadik. Semuanya bergerak sebagai pengabdi pendidikan di Kalimantan Selatan. Untuk Bang Zubair itu memiliki background sebagai pendidik di sekolah SDIT Bina Insan Banjarbaru, dan memiliki pengalaman mengajar juga di PP Miftah Bayu Mandi Kapau. Jadi beliau juga aktif dalam pendidikan sekolah dasar, dan di mana kita tahu bahwa teknologi sekarang jadi salah satu hambatan ya. Dan itu untuk singkat waktu, saya persilahkan kepada Saudara Ahmad Zubair, SPD, untuk sharing nih tentang gimana sih pendidikan khususnya di daerah Kabupaten Banjar itu setelah pandemi dan sebelum pandeminya gimana. Nah, ini juga beliau alumni Universitas Lambung Mangkurat dan tahun 2016 dan 2020. Terus salah satu termasuk dalam guru di rumah belajar gratis Repa, dan termasuk di Repa Inspiration ya Mas ya? Ya. Oke, mungkin untuk waktunya silahkan Mas Zubair. Baik, terima kasih Bang Rais atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ingin konfirmasi apakah suara saya terdengar
jelas di tempat teman-teman semuanya? Ya, terdengar jelas, Bang Zubair. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini, pada kesempatan ini kita bisa bertemu di acara webinar kita. Mudah-mudahan nantinya bermanfaat apa yang saya sampaikan. Sebelumnya saya izin share screen dulu, moderator. Apakah sudah tampil? Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Zubair. Saya tinggal di Karangintan. Sekarang saya mengajar di Banjarbaru, di SD Bina Insan Banjarbaru. Kemudian juga untuk di Kabupaten Banjar saya juga mengajar di PKBM Anissa, PKBM Miftahul Sibyan Mandikapau, serta juga membuka rumah belajar gratis khusus untuk di desa saya. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Kemudian izin untuk masuk kepada materi yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Pada malam hari ini, sebelumnya saya ingin teman-teman semua untuk menyimak video pendek yang saya tampilkan di PowerPoint. Halo. Hai. Tepuk diam. Tepuk semangat. Semangat pagi. Baik teman-teman semuanya, berdasarkan video tersebut, apa yang dapat kita amati dari video ini? Ya, ini adalah gambaran suasana pembelajaran sebelum adanya yang namanya COVID-19. Di mana dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut, kita masih bisa merasakan yang namanya itu kebersamaan. Jadi dalam pembelajaran di mana kita masih bisa berinteraksi secara langsung, di mana masih terjadi interaksi antara siswa dengan siswa, guru bisa masih berinteraksi secara tatap muka dengan siswa, guru dengan guru. Selain itu juga dari video ini kita dapat mengamati bahwa pembelajaran masih adanya suatu kesenangan. Jadi dalam pembelajaran tatap muka memang ada banyak sekali keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan. Nah, selain itu hal yang sangat vital, yang sangat penting sekali dalam pembelajaran tatap muka sebelum adanya COVID-19 ini adalah di mana atmosfer sekolah itu masih dirasakan oleh peserta didik. Yaitu tadi di mana anak-anak peserta didik masih bisa berinteraksi satu sama lain, di mana mereka masih bisa bermain bersama. Nah, tentu dengan adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah, yang mana pembelajaran tidak bisa lagi dilaksanakan secara tatap muka, artinya beralih ke pembelajaran online karena adanya yang namanya COVID-19 ini, tentu memberikan perubahan dalam pelaksanaan pendidikan. Kita dapat amati pada gambar berikut ini, di mana di sini terjadi dinamika pelaksanaan pembelajaran yang dulunya ini adalah tahun 2019, di mana ketika itu saya mengajar masih bisa bertanya kepada peserta didik, anak-anak tolong perhatikan apa yang Bapak pegang ini. Di mana
pertanyaan tersebut sebagai pembuka pembelajaran dan anak-anak bisa mengamati apa yang stimulus yang diberikan oleh guru. Ini adalah di mana pembelajaran itu atmosfer yang dilaksanakan dalam pembelajaran tatap muka itu masih sangat mendukung terciptanya pembelajaran yang pembelajaran yang baik lah seperti itu. Nah, sekarang tugas guru atau suasana pembelajaran yang dulunya bisa kita laksanakan seperti ini, seperti terlihat pada gambar, anak-anak fokus mengamati apa stimulus yang diberikan oleh guru melalui suatu media pembelajaran yang ditampilkan. Sekarang beralih seperti gambar di sebelah kiri ini, di mana sekarang pelaksanaan pembelajaran yang diterapkan itu adalah diterapkan secara virtual. Memang kalau untuk pendidikan tinggi mungkin ini masih dapat dikatakan cukup baik, tetapi untuk dalam perkembangan kognitif anak untuk siswa SD tentu ini memiliki dampak yang kurang baik, dampak negatif, seperti halnya berikut ini. Mungkin bisa disimak. Dari video yang ditampilkan tersebut, kira-kira apa yang dapat teman-teman amati? Ya, ini adalah fakta yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan pembelajaran online, di mana seorang anak yang bernama Abin itu dia menangis karena mungkin suatu tekanan yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran, kurangnya kreativitas guru dalam menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga akan berdampak hal tersebut pada beberapa aspek pada siswa. Sehingga jika kita terus-menerus kita biarkan, maka akan memiliki dampak yang kurang baik pada peserta didik. Sehingga hal itu berpengaruh, setidaknya diantaranya yaitu yang pertama, berpengaruh secara emosional. Nah, berdasarkan video tersebut, di mana dapat kita anaki anak-anak peserta didik tersebut adanya tekanan, mungkin pressure dalam dia belajar. Ada juga stres yang mungkin yang terjadi dalam pembelajaran sehingga anak tersebut menangis. Padahalnya faktor emosional ini dalam pembelajaran adalah hal yang sangat penting. Di mana faktor emosional itu yaitu ada minat yang dimunculkan dalam pembelajaran dan motivasi yang harus dibangun dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut. Nah, motivasi dan minat dalam pembelajaran itu adalah hal yang sangat penting. Motivasi dan minat adalah hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pembelajaran itu sendiri. Nah, semakin siswa itu memiliki minat dan motivasi dalam belajar, semakin dia sungguh-sungguh dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, ketika anak itu melaksanakan pembelajaran dengan sungguh-sungguh, maka akan terciptanya pembelajaran yang lebih efektif. Nah, selain itu, selain berpengaruh terhadap faktor emosional anak, pembelajaran secara daring ini juga akan berdampak pada hal sosial anak. Di mana kalau kita bandingkan dengan videonya sebelumnya tadi, di mana anak-anak masih adanya terjadi interaksi antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Masih terjadi interaksi secara langsung antara siswa dengan guru. Nah, sehingga hal itu berpengaruh terhadap faktor sosial anak. Nah, faktor sosial ini sangat memiliki atau memberikan dampak yang sangat
signifikan terhadap perkembangan anak itu sendiri. Nah, sehingga hal sosial ini, faktor sosial ini juga, aspek sosial ini harus juga ditumbuhkan dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, tentunya faktor emosional dan sosial ini berpengaruh juga terhadap intelektual siswa. Nah, jadi pembelajaran daring itu jika tidak bisa dikemas dengan baik, tidak bisa dikemas dengan efektif, akan berpengaruh pada 3 aspek ini. Berpengaruh pada aspek emosional, berpengaruh pada aspek sosial, dan berpengaruh juga pada aspek intelektual. Nah, oleh karena itu diperlukan sebenarnya suatu desain pembelajaran yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Nah, salah satu permasalahan yang dapat kita terapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan pelaksanaan pembelajaran pakem. Apa itu yang dimaksud dengan pembelajaran pakem? Pembelajaran pakem adalah pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, ketika kita mampu menerapkan atau mengemas pembelajaran daring, pembelajaran online, khususnya ini pada siswa sekolah dasar, tentu ini akan memberikan suasana pembelajaran yang baik pada peserta didik, sehingga dapat meminimalisir tadi terjadinya tekanan dan stres pada peserta didik tersebut. Di mana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan ini adalah suatu kesatuan yang saling terkait. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari bagaimana penerapan pembelajaran pakem secara daring tersebut. Teman-teman bisa menyimak video berikut ini. Assalamualaikum Bapak Ibu. Ini siapa? Ini Ibnu. Ibnu dapat apa aja? Ini sampah anorganik. Kenapa dia dikatakan anorganik? Dia kalau dihancurkan harus dengan dibakar. Terus? Kalau ini sampah yang bisa didaur ulang. Terus? Terus ini sampah organik. Dia bisa membusuk dan dia bisa menjadi dia bisa menjadi pupuk. Terus Abna? Bisa didaur ulang. Dan biasanya mencemari. Baik teman-teman semuanya, ini adalah penugasan yang saya berikan untuk siswa kelasnya, di mana pada materi ini belajar tentang sampah organik dan anorganik. Nah, dalam pembelajaran ini tentu mereka tidak hanya mengetahui secara definisi apa itu yang namanya sampah organik dan anorganik, tetapi mereka mengetahui secara langsung dalam kehidupan mereka sehari-hari yang mana itu sampah organik dan yang mana itu sampah non-organik. Hingga dalam pelaksanaan pembelajarannya, penerapan pembelajaran kontekstual itu merupakan suatu pembelajaran yang salah satu pembelajaran yang bisa kita terapkan untuk dalam pelaksanaan pembelajaran pakem tersebut. Ini juga ada video satu lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di mana ini adalah seorang siswa dari kelas rendah belajar tentang bilangan, di mana ketika dia belajar tentang bilangan itu tidak mengenal hanya secara pengetahuan apa bilangan-bilangan itu, tapi dia menerapkan secara langsung menghitung batu-batu yang ada di lingkungan sekitarnya ini. Batu-batu yang ada di lingkungan sekitarnya ini
dihubungkan dengan pembelajaran bilangan tersebut. Sehingga penekanannya adalah bukan lagi kita melaksanakan pembelajaran yang terfokus pada pengetahuan, tetapi penekanan pembelajarannya adalah dalam pembelajaran pakem, kita menekankan pada pembelajaran pada hal keterampilan. Jadi desain pembelajarannya bukan menekankan pada pengetahuan, tetapi kita lebih menekankan pada keterampilan apa yang dapat dipelajari oleh peserta didik tersebut. Nah, sehingga dengan kita menerapkan pembelajaran atau mendesain pembelajaran yang lebih menekankan pada keterampilan akan memberikan pengalaman secara langsung kepada peserta didik tersebut. Nah, dengan adanya pengalaman langsung secara peserta didik tersebut dapat membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan, enjoyable learning, pembelajaran yang menyenangkan. Nah, ketika pembelajaran itu dapat dilaksanakan dengan menyenangkan dan memberikan pengalaman secara langsung kepada peserta didik, tentu itu akan membuat yang namanya pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning. Nah, pembelajaran yang menyenangkan dan pembelajaran yang bermakna tersebut jika diterapkan dalam pelaksanaan pembelajaran secara online ini, artinya pembelajaran secara online ini dikemas dengan pembelajaran yang menyenangkan dan pembelajaran yang bermakna, maka hal tersebut ya nantinya akan membuat terciptanya merdeka dalam belajar pada peserta didik tersebut. Sehingga kesimpulan dari materi saya hari ini yaitu adalah ciptakanlah aktivitas pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna demi terwujudnya merdeka belajar dalam diri peserta didik tersebut. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat sharingnya dari Mas Zubair. Sungguh luar biasa ya, tadi kita berubah tuh ya dari yang pertamanya pendidikan sebelum COVID-19, tuh ada kebersamaan, ada emosional yang dibangun. Sementara setelah COVID-19 itu lebih ditekankan pada pendidikan yang lebih aplikatif ya, lebih condong pada penekanan keterampilan anak karena yang dilakukan langsung gitu ya Mas ya, supaya lebih pendidikan lebih menarik ya. Itu Mas Jubair ya. Iya, Marais. Dengan pakem tadi ya, pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Dan menyenangkan ya. Itu sih bukan hanya anak di tingkat pendidikan dasar ya yang sebenarnya yang tertekan ya pada saat sekarang, kita pun juga pada dewasa ini juga cukup tertekan juga ya karena akan banyak Zoom meeting seperti sekarang ya. Tapi ya kita lebih fleksibel lah, salah satunya menurut saya yang perubahan yang kita rasakan gitu ya Mas Zubair ya. Iya Mas. Ya itu untuk selanjutnya ini sharingnya akan disampaikan oleh Mbak Misna Santi. Riwayat pendidikan terakhir itu adalah pendidikan matematika dari Universitas Negeri Yogyakarta. Pengalaman belajar ini sungguh banyak dari bimbel COEL di tahun 2009 sampai 2016. Terus di SMA IT Garden Hasanah juga beliau pernah, di SMK N2 Banjarbaru juga pernah, di SMA IT Anik juga beliau pernah, di Shikenzuku Yogyakarta pada tahun 2018 dan di UIN Antasari Banjarmasin di tahun 2019 dan 2020. Jadi beliau memiliki banyak pengalaman mengajar dan kita untuk mempersingkat waktu saya persilakan untuk Mbak Misna Santi menyampaikan materi atau sharingnya lah, bukan materi ya. Karena kita di sini kan lagi sharing aja. So, silakan Mbak Misna. Terima kasih. Oh ya, ini bisa dijadikan co-host dulu nggak? Oke, sebentar ya Mbak Misna.
Minta tolong Bang Sariel ya? Ya, sudah Bang. Oh, sudah ya. Ya, silakan. Ya, silakan Mbak Misna, sudah. Ya, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Oke, saya mulai dulu dengan Merdeka Belajar. Nah, jadi kan dari tahun semenjak yang Pak Nadiem Makarim menjabat menjadi Menteri Pendidikan, maka itu muncullah istilah Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar itu apa sih? Nah, menurut yang Pak Menteri, itu Merdeka Belajar itu adalah kebebasan dalam berpikir. Jadi kebebasan berekspresi dalam belajar. Jadi maksudnya Merdeka Belajar itu kan bukan karena mereka merdeka nggak ngerjain PR untuk siswa, tapi untuk siswa itu mereka diberikan kebebasan untuk lebih kreatif lagi dalam belajar. Nah, kalau untuk guru berarti itu adalah kebebasan cara kita bagaimana agar kita mengajar itu menyenangkan, agar pembelajaran itu lebih menarik, kayak gitu kan. Nah, itu Merdeka Belajar yang disampaikan oleh Pak Menteri. Nah, kemudian di sini saya cuma sharing aja, jadi nggak kayak yang sebelumnya tadi kan kayak apa itu tentang materi apa yang kayak yang lebih ke sekolah, tapi kalau saya lebih menceritakan pengalaman saya mengajar, cara saya mengajar tuh kayak gimana. Jadi itu saya lihat dulu waktu di sekolah ya, waktu di sekolah itu cara saya mengajar di sekolah itu berbeda dengan cara saya mengajar di bimbel. Waktu di sekolah saya itu ngajarnya lebih, kalau dulu ya zaman sebelum ada Merdeka Belajar itu merasa tertekan banget pas ngajar di sekolah karena hampir tiap bulan itu Wakasek kurikulum selalu menagih ke guru-gurunya sampai mana kalian mengajar kayak gitu. Jadi kan waktu itu saya megang SMA dan SMK juga, jadi satu bab itu kalau nggak salah ada satu semester itu ada 6 bab. Nah, sedangkan satu semester itu 6 bulan, tapi kan mereka itu nggak full 6 bulan belajar. Paling enggak mungkin efektifnya 3 bulanan. Nah, sedangkan 6 bab itu, satu bab aja tuh susah menyelesaikan dalam waktu 1 bulan. Jadi waktu itu saya mengajar di sekolah itu, pokoknya ngebut. Paham nggak paham, pokoknya maju terus. Saya nggak peduli dengan siswa yang nggak paham, karena saya dikejar dengan laporan ke Wakasek kurikulum. Nah, beda halnya dengan ketika saya mengajar di bimbel. Nah, di bimbel itu namanya juga bimbel kan, berarti itu adalah orang-orang yang merasa mungkin waktu di sekolah itu kurang terlalu paham dengan materinya, lalu mereka memutuskan untuk les lagi gitu kan. Nah, jadi waktu di bimbel itu saya lebih fokus mengajari siswa-siswa yang memang tidak mengerti misalkan di bagian apa gitu. Jadi saya jelaskan lagi lebih mendalam kayak gitu kan. Nah, jadi bedanya, nah ini terkait dengan nomor 2 rintangannya selama mengajar. Jadi nomor 1 sama nomor 2 itu adalah berkaitan yang saya ceritakan ini. Jadi rintangannya itu yang salah satunya tadi, kalau di sekolah dikejar-kejar oleh harus cukup dalam 1 semester itu selesai dalam 6 bab. Dan itu saya lakukan dengan terburu-buru, bahkan itu malah membuat siswanya malah ini ya, kan kita aja kalau jadi siswa, gurunya ngajarin cepet-cepet, kita nggak ngerti kan jadinya gimana gitu kan kalau belajar. Nah, sama halnya saya jadi guru, saya juga paham pasti dengan siswa yang seperti itu. Tapi mau gimana lagi, itu adalah tuntutan. Nah, kemudian yang kedua, kalau kendalanya mengajar di bimbel, kendalanya itu menurut saya, sewaktu yang ajaran baru kemarin, di bimbel yang saya kelola itu saya dan teman-teman itu mengadakan perlombaan. Nah, ini contohnya yang saya buat.
Contohnya ini, writing and speaking competition. Jadi ini yang dalam bahasa Inggris dulu. Karena apa namanya, untuk matematika kalau dibikin lomba mungkin agak susah, apalagi ini online. Bukan agak susah sih, cuman apa namanya, untuk matematika saat itu belum terlalu banyak yang belajar di bimbel. Jadi kami lebih mengutamakan yang bahasa Inggris dulu. Nah, jadi ini untuk tingkat SMP sampai mahasiswa S1. Kenapa kami tujukan untuk SMP sampai mahasiswa? Ya, agar mereka itu lebih tertantang untuk belajar. Karena kan saat ini, nggak saat ini aja sih, dari dulu memang belajar itu kan memang penting, apalagi misalkan kita mempunyai soft skill, dan itu akan terpakai kemanapun nantinya. Misalkan kita pas masuk dunia kerja, atau pas mau melamar pekerjaan, atau pas ingin mengajukan beasiswa gitu kan. Bahasa Inggris ini kan penting, harus ada skill-nya. Misalkan TOEFL-nya harus minimal 500 atau sebagainya. Nah, jadi kami lebih mengutamakan yang lombanya bahasa Inggris dulu. Nah, di sini kan temanya itu tentang, kalau untuk SMP adalah talent activities, yang untuk SMA-nya tentang future plan, jadi rencana masa depan mereka apa. Itu kalau writing-nya. Kalau speaking-nya tentang misalkan ada daerah-daerah di Kalimantan Selatan yang bagus untuk dikunjungi, atau misalkan berbicara tentang makanan tradisional. Nah, untuk mahasiswa itu kami lebih mengarahkan ke writing essay-nya yang untuk tujuan beasiswa. Jadi judulnya Describe Yourself to Give Contribution for Indonesia. Jadi di situ mereka disuruh mendeskripsikan diri mereka untuk memberikan kontribusi terhadap Indonesia. Tapi, nah, dan ini juga ada penghargaannya kan di sini. Penghargaannya tapi berupa voucher belajar di bimbel kami. Nah, itu sebesar kalau juara satunya 500.000 per kategori. Yang kan kategorinya ada writing sama speaking. Nah, terus untuk runner up-nya itu vouchernya 300 per kategori. Dan ternyata hasilnya adalah tidak ada yang mengikuti sama sekali lomba ini, kayak gitu. Jadi kayak agak shock dan wow, pemuda di Banjarbaru khususnya, mereka ternyata tidak ada yang tertarik gitu loh. Mungkin kalau misalkan ini diadakan di Pulau Jawa, mungkin akan banyak yang mendaftar kayak gitu, karena waktu saya sekolah dulu di mana di UN-nya itu, ketika saya menjadi mahasiswa, terus saya mendapat dari grup itu ada lowongan pekerjaan di bimbel, dan itu pas saya melamar ke sana itu udah banyak banget yang juga masukin lamaran. Dan itu masukin lamaran, terus lomba-lomba pun di situ mereka masing-masing orang pasti ingin mengikutinya, sangat antusias gitu loh. Beda banget sama siswa yang ada di Banjarbaru. Jadi daya kompetisinya itu sangat rendah menurut saya di sini. Nah, itu yang kendalanya salah satunya. Kemudian pada bulan Agustus tadi untuk merayakan kemerdekaan Indonesia, bimbel saya juga ngadain lomba nih. Lombanya itu ada 2 dalam bidang bahasa Inggris dan matematika. Nah, untuk bahasa Inggris itu juga bikin video. Videonya adalah ini. Minimal 1 menit, yang temanya itu adalah kesan mereka sebagai generasi muda Indonesia yang dilahirkan, dibesarkan, dan mengenyam pendidikan di negeri tercinta Republik Indonesia. Nah, ini untuk video berbahasa Inggris minimal 1 menit. Kemudian untuk matematika, itu kami sediakan 3 soal. Ini soalnya. Dari 3 soal ini, mereka pilih salah satu soal, kemudian bikin videonya, dan di sana menjelaskan bagaimana cara mereka memecahkan masalah ini, kayak gitu. Terus dari hasilnya kemarin, ternyata yang ikut hanya yang di bidang bahasa Inggris. Dan yang di bidang matematika nggak ada yang ikut. Padahal, oh ya, ini ditujukan khusus untuk siswa COEL kan. Nah, sedangkan waktu itu kami tahu kalau ada siswa COEL yang bisa mengerjakan salah satu dari soal ini. Tapi yang ternyata kenyataannya dia malah tidak ikut dalam kompetisi.
Dan untuk bahasa Inggris pun yang ikut hanya beberapa orang. Itu pun harus kami prank dulu. Maksudnya kami gak ngasih tahu kalau misalkan pas kami video itu tuh langsung kami masukkan ke lombanya kayak gitu kan. Nah, jadi dari hasil survei itu menandakan bahwa daya belajar, semangat belajar anak-anak di Banjarbaru itu menurut saya masih kurang bagus, masih sangat rendah, dan itu masih perlu ditingkatin lagi, karena kalau misalkan mereka nanti akhirnya mengenyam pendidikan di luar dari Kalimantan Selatan, misalkan mereka ke Pulau Jawa atau ke Pulau Sumatera atau Pulau Sulawesi, saya cuman khawatir aja kalau misalkan nanti mereka malah kaget dengan persaingan di sana. Karena kan saya sudah merasakan sendiri waktu belajar di Pulau Jawa, itu persaingannya memang sangat ketat banget. Jadi kita sendiri tuh saya sendiri pun udah merasakan, wah ternyata beda banget ya cara belajar di Kalsel dengan cara belajar orang-orang yang ada di Pulau Jawa. Jadi saya mikir, oh pantesan ini kalau misalkan pantas aja kalau orang-orang khususnya mahasiswa yang dari Pulau Jawa itu pas misalkan bersaing ke Kalimantan Selatan, mereka banyak yang sukses daripada orang Kalsel itu sendiri. Mungkin itu adalah salah satu penyebabnya, kayak gitu. Nah, kemudian ini rintangan-rintangannya, bagaimana mengajar sebelum dan saat pandemik. Ya, pastinya kan kita sudah tahu, kalau mengajar sebelum pandemi, itu pasti tidak ada kendala sama sekali dalam hal tatap muka. Tapi pada saat pandemik, pasti terkendalanya adalah tatap muka itu. Nah, yang tatap muka aja kadang kita masih merasa kesulitan dalam menjelaskan, apalagi pada saat yang tidak tatap muka, yang misalkan secara online. Menurut saya itu lebih susah, karena yang pertama kalau sebagai guru, berarti setiap guru itu harus punya keterampilan dalam mengemas materi, bagaimana supaya siswa itu tetap tertarik untuk belajar. Gimana dengan guru-guru yang sudah senior, pasti mereka kan bingung mau bikin video, dan mereka harus belajar dulu, ada segala macam. Nah, itu yang salah satu kendalanya juga. Dan juga kalau saya kan ngajarnya di matematika, dan matematika itu kalau kita menjelaskan secara online, menurut saya itu lebih susah. Jadi paling gampang itu ya tatap muka kayak gitu. Jadi menurut saya pembelajaran tatap muka itu tidak akan tergantikan oleh apapun. Jadi misalkan online pun itu menurut saya masih kurang efektif kayak gitu. Itu yang terjadi pada saat pandemik ini. Nah, apa lagi ya? Mungkin kita ke nomor 4 aja. Jadi di nomor 4 ini harapan saya untuk pendidikan di Indonesia, tapi khususnya untuk para pemuda di Kalimantan, di Banjarbaru khususnya lagi, saya harap ke depannya para pemuda Indonesia, para pemuda di Kalimantan Selatan, di Banjarbaru, itu sadar akan pentingnya menuntut ilmu, sadar akan semangat belajar, semangat berkompetisi, semangat berkompetisinya secara positif. Karena itu semua tidak akan merugikan mereka, karena belajar itu, menuntut ilmu itu tidak akan pernah merugikan diri kita sendiri, karena itu pasti akan membuat, akan menghasilkan manfaat bagi diri kita, kayak gitu. Itu saja yang ingin saya sampaikan untuk sharing kali ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat sharingnya dari Mbak Misna Santi. Ya, bahwa di kala pandemi ya semuanya juga dituntut untuk berubah ya. Salah satunya kita Mbak
sebagai pengajar dan sebagai murid juga dituntut berubah gitu. Jadi kemarin ada cerita sih, jadi teman saya itu salah satu pembina bakat lah untuk olahraga ya. Jadi biasanya beliau juga membina untuk atlet-atlet gitu, baik di bidang atletik, lempar lembing seperti itu. Jadi beliau juga seorang guru di sekolah menengah pertama gitu. Tahun sebelumnya beliau sempat juga mengirim beberapa muridnya itu sampai di tahap nasional ya. Tapi pada tahun sekarang ini saat beliau membuka kesempatan untuk anak-anak didiknya mau berlatih dengan beliau, malah tidak ada sama sekali ya yang datang, dan itu juga menjadi tantangan kepada kita sebagai pengabdi ini gitu. Sekira seperti itu sih. Dan terus selanjutnya ini akan dilanjutkan dengan sharing dari saudara kita yaitu Wahyu Amrullah. Jadi beliau juga kebetulan satu alma mater dengan saya, satu jurusan juga adik tingkat saya di Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan manajemen, dan sekarang juga sedang melanjutkan pendidikannya di Magister Ilmu Manajemen Universitas Pajajaran Bandung ya. Terus untuk beberapa pengalaman, beliau juga pengalaman sebagai Global English Education Fair di tahun 2012, terus dengan sekarang beliau juga aktif-aktifnya dengan kegiatannya Cendekiawan Desa, itu membangun pendidikan di lingkungan beliau. Jadi dan beberapa penghargaan yang sungguh inspiratif sekali ya, sebagai Indonesian Ambassador of Youth SDGs Global di 2021, terus pemenang HSS Innovation Award kategori masyarakat di 2021 juga. Jadi beliau juga berprestasi dan kita sangat ingin nih dengar gimana sih sharingnya, gimana sih beliau bisa tergerak untuk peduli terhadap lingkungannya, terutama di sektor pendidikan. Silahkan Wahyu. Oke, makasih banyak Bang Rais. Ini udah jelas suaranya kedengeran? Jelas yuk, jelas. Oke. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Amrullah. Saya aslinya dari satu desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu Desa Mandala. Jadi sebelumnya saya itu menghabiskan pendidikan dari SD sampai SMA itu di Kabupaten HSS atau di Kandangan. Jadi kalau dari Kandangan itu masuk lagi tuh ke daerah desa saya sekitar 30 kiloan lah ke dalam. Jadi emang benar-benar orang desa gitu. Dan sekarang lagi melanjutkan pendidikan di Universitas Pajajaran, ngambil jurusan Magister Ilmu Manajemen. Baru semester 2 sekarang. Nah, jadi di sini saya hanya sharing, hanya berbagi kepada teman-teman semua, kepada ibu atau bapak yang ada di virtual meeting pada malam hari ini. Saya hanya berbagi tentang komunitas yang saya miliki atau yang saya dirikan. Karena saya juga seorang founder dari komunitas Cendekiawan Desa. Nah, mungkin nanti saya akan menjelaskan apa itu Cendekiawan Desa, kemudian bergerak di bidang apa, dan kegiatan-kegiatan yang ada di Cendekiawan Desa itu seperti apa. Mungkin Bang Rais bisa play videonya dulu yang tadi, Bang. Oke, siap. Oke, nah jadi ini ada rangkuman kegiatan dari 4 kali 5, 20. 5 kali 5, 25. 6 kali 5, 30. 7 kali 5, 35. 8 kali 5.
Hello, good morning. I would like to introduce myself. My name is Aan. I am 12 years old. I love music. I'm happy study in Cendekiawan Desa. Here I can study and play with my friend. Hopefully I can reach my future dream. Let's join us, you guys. Hello, good morning. I would like to introduce myself. My name is Manda. I'm 9 years old. I love reading. I'm happy study in Cendekiawan Desa. Here I can study and play with my friends. Hopefully I can reach my future dream. Let's join us, you guys. Nah, oke. Jadi itu tadi sekilas tentang video yang menggambarkan kegiatan-kegiatan kami di Cendekiawan Desa yang dibantu dengan kakak-kakak volunteernya yang berasal dari Kabupaten Pemuda atau Pemudi yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nah, kemudian saya izin share screen. Ini saya akan share tentang penjelasan yang lebih mendalam tentang Cendekiawan Desa. Nah, jadi ini selayang pandangnya yang seperti saya jelaskan tadi, Cendekiawan Desa ini adalah sebuah komunitas yang mana komunitas ini bergerak untuk memberikan pendidikan gratis untuk anak-anak yang ada di desa pelosok, terutama untuk anak-anak yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Oke, bisa saya lanjutkan. Nah, ini alasan Cendekiawan Desa terbentuk gitu. Karena alasan yang pertama adalah kami ingin memberikan sebuah pengabdian kepada masyarakat, tentunya yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, karena kami sadar bahwasanya pendidikan di Kalimantan Selatan itu, atau di tepatnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, apalagi kalau kita bicara tentang pelosok daerah, itu sangat jauh tertinggal dengan pendidikan-pendidikan yang ada di kota-kota besar. Kalau yang kita ketahui sekarang ini sangat banyak tertinggal, baik dari segi pelayanan fasilitas, pembelajaran, dan hal lain sebagainya. Jadi itulah yang membuat kami ada. Nah, dan ini juga salah satu alasannya kenapa, karena kami melihat dan percaya bahwa, dan juga berdasarkan penelitian ya yang dilakukan oleh Winda Wahyu Lestari dan Victoria Eprida Sanar tahun 2018 dengan judul Analysis Indicator of Factors Affecting Human Development Index. Ternyata itu sangat berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, IPM. Nah, dan sedangkan kalau kita lihat berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, bahwasanya IPM Kalimantan Selatan itu, kita melihat di IPM Kalimantan Selatan tahun 2020, yaitu HSS dan HSU itu ada di peringkat 10 dengan nilai 68,84. Dan juga harapan lama sekolah yang ada di Kalimantan Selatan, HSS itu berada di posisi ke-10 ya, atau 4 terakhir dengan nilai 12,7. Nah, tentunya data-data statistik ini menunjukkan bahwasanya harapan lama sekolah di Kalimantan Selatan itu masih rendah, terutama di daerah kabupaten-kabupaten ya yang ada di Kalimantan Selatan. Contohnya seperti HSS. Ada di peringkat 10 atau peringkat 4 paling bawah gitu. Nah, inilah yang membuat kami, yang menginisiasi kami membuat sebuah komunitas. Kami ingin memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak yang ada di desa dengan membawa kualitas-kualitas pembelajaran yang kami dapatkan di kota-kota besar gitu. Jadi intinya kami transfer knowledge lah dari kota, kami terapkan di desa, dan itu kami adakan gratis. Kami berikan layanan gratis untuk mereka yang tinggal di desa. Karena ya kita tahu ya, di desa itu banyak anak-anak yang mohon maaf masih kategorinya itu low economic background gitu, atau masyarakat menengah ke bawah, sehingga mereka sangat perlu sebenarnya untuk mendapatkan pendidikan yang layak untuk mereka sendiri. Nah, ini apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan itu adalah memberikan pelajaran matematika, bahasa Inggris, dan juga ilmu-ilmu lainnya. Untuk pembelajarannya, kalau yang di desa saya itu hari Sabtu dan Minggu. Biasanya itu dari pagi
dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Itu gantian, nanti pagi bahasa Inggris, pagi matematika, siangnya bahasa Inggris. Yang ajarnya juga gantian nanti. Nah, ini data murid yang belajar di Cendekiawan Desa sekarang. Ini update pada tahun lalu ya, bulan November. Jadi di desa itu kita sekarang memiliki muridnya kurang lebih 60 orang ya. 60 orang yang terbagi dari level SD, SMP, SMA. Tapi mayoritas sekitar 70% itu levelnya SD, sekolah dasar gitu. Jadi ada sekitar 60 sampai 70 orang sekarang. Dan ini ada yang dari Telaga Langsat, ada yang dari Angkinang, ada yang dari Kandangan, ada yang dari Daha Utara, dari negara, bayangin. Jadi ini perjalanan dari negara ke tempat kami itu sekitar 50 km itu, tapi mereka tetap ingin belajar di tempat kami. Kemudian program-program yang kami miliki itu yang pertama belajar matematika. Nah, ini adalah program yang diberikan untuk adik-adik yang ada di desa juga. Matematika sendiri kami menerapkan pembelajaran yang menarik tentunya, yang tidak membosankan, yang tidak memaksakan dengan kurikulum juga, tapi kami lebih melihat kepada kemampuan mereka. Gimana mereka bisa menyelesaikan sebuah soal, gimana mereka bisa memahami soal demi soal dalam matematika dan menyelesaikannya bagaimana. Jadi kami penekanannya lebih ke sana, tidak berdasarkan kurikulum atau mengikuti kurikulum pemerintah gitu, dan juga bekerja sama dengan pengajar-pengajar di ruang guru yang ada di Pulau-Pulau Jawa. Kebetulan saya punya akses link ke sana, jadi kadang-kadang saya minta metode-metode pembelajarannya dari mereka juga. Dan juga belajar bahasa Inggris. Nah, kalau untuk belajar bahasa Inggris, levelnya tentunya dari level dasar ya. Jadi dari anak-anak, mereka udah dikenalkan dengan bahasa Inggris. Tujuannya apa? Sama sekali bukan untuk tujuan biar mereka bisa cap-cis-cus ngomong bahasa Inggris, itu bukan. Cuman kami hanya ingin memperkenalkan bahwasanya ini bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris itu nggak semestinya harus teman-teman benci gitu, tapi gimana caranya membuat mereka suka dulu dengan bahasa Inggris. Dan di sini kami menerapkan metode-metode pembelajaran bahasa Inggris yang menarik juga, yang 100% mengadopsi metode pembelajaran yang ada di Kampung Inggris Pare Kediri. Karena kebetulan saya juga pernah pengalaman ngajar 1 tahun di Kampung Inggris Pare, jadi semua pengetahuan, pengalaman yang saya miliki, saya bagikan di Cendekiawan Desa. Sehingga nggak heran tadi kalau adik-adiknya udah dalam 2 bulan belajar bahasa Inggris sudah bisa tuh, udah bisa memperkenalkan diri, udah berani ngomong bahasa Inggris. Kalau saya dulu jujur sampai SMA malah nggak bisa sama sekali bahasa Inggris, nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Nah, jadi itu yang membuat kami, wah, alhamdulillah gitu, alhamdulillah banget gitu. Kita bisa berdampak sebesar ini buat mereka gitu. Kemudian juga ada program Aku Membaca. Jadi kalau program Aku Membaca ini sebelum belajar kita arahkan mereka untuk membaca buku, dan buku yang dibaca adalah buku-buku jenis fable ya. Buku-buku jenis fable biar mereka senang dulu, biar mereka mencintai buku, kemudian mereka mau membaca gitu, tanpa ada paksaan. Dan yang selanjutnya ada program English for Youth. Nah, jadi ini khusus untuk anak-anak atau remaja lah yang tinggal di sekitar tempat kami. Tentunya metode pembelajarannya beda. Yang bahasa Inggris kadang-kadang itu lebih cepat ya. Yang bahasa Inggris untuk remaja itu lebih cepat. Yang kita pentingkan adalah kepercayaan diri mereka. Kemudian juga ada Aku Bercerita. Nah, kalau Aku Bercerita ini ya kita hanya melatih public speaking mereka. Kita hanya melatih kepercayaan diri anak-anak ngomong di depan orang banyak gitu. Karena dulu saya merasa waktu saya tinggal di desa, saya sekolah di HSS gitu, saya benar-benar nggak mendapatkan sama sekali yang namanya ilmu public speaking. Dan ketika saya melanjutkan perkuliahan ke luar pulau Kalimantan, nah, tentunya sangat kaget dengan orang udah jago-jago nih public speakingnya, udah berani nih ngomong di depan orang banyak, kita malah jauh ketinggalan gitu. Dan ini ada program Jelajah Alam. Nah, ini lebih ke melatih mereka biar mereka nggak bosen belajar di ruangan terus, tapi juga mereka bisa melatih kerja sama tim, juga berinteraksi dengan alam secara langsung gitu, mendapatkan hal-hal baru gitu. Nah, ini Jelajah Alam.
Kemudian ada fun outdoor games, ini juga game ice breaking yang kita berikan kepada mereka di sela-sela waktu gitu. Dan juga kami aktif di sosial media, yaitu di Instagram. Ini kami membuka program bahasa Inggris gratis selama 3 bulan belajar di Cendekiawan. Untuk anak desa, jadi buku-buku yang terkumpul itu kami taruh di Cendekiawan Desa. Juga ada Calling for Volunteer. Jadi kalau Calling for Volunteer ini adalah kami sadar, dan saya pribadi khususnya sadar, saya nggak bisa melakukan ini kalau saya sendirian melakukannya gitu. Tentunya saya harus memiliki partner atau teman-teman yang sejalan, sepemikiran dengan saya pribadi. Maka saya membuka volunteer untuk pemuda-pemudi yang tinggal di Kabupaten HSS, yang kuliah, yang siap mengabdikan mereka untuk mengabdikan diri mereka untuk masyarakat sekitar gitu. Dan ini luar biasa, antusiasnya cukup banyak nih volunteer. Juga ada Scholars Talk. Nah, ini kami menghadirkan pembicara-pembicara di webinar biasanya. Pembicara-pembicara asal dari Banua atau asal dari Kalimantan Selatan yang berprestasi, yang melanjutkan beasiswa S2 ke luar negeri biasanya. Dan juga kami kerjasama dengan kitabisa.com. Nah, untuk membangun fasilitas yang ada di Cendekiawan Desa, kita kerjasama dengan kitabisa.com untuk menggalang donasi bersama untuk peduli pendidikan pelosok yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi nanti silakan teman-teman kalau ada yang mau donasi bisa langsung kunjungin ke sini. Tinggal tulis saja keywordnya bantu anak desa pelosok dapat pendidikan layak. Ntar keluar. Nah, untuk tempat belajarnya sendiri di kami, untuk saat ini kami belum terintegrasi dengan pemerintah daerah. Jadi ya pemerintah daerah tahu, tapi kami tidak meminta bangunan, tidak meminta fasilitas. Kami mencoba dulu semampu kami mengembangkan apa yang kami miliki. Jadi tempat belajar Cendekiawan Desa yang pertama itu ada bangunan ya 3 x 3 meter yang berluaskan 3 x 3 meter, dan awalnya ini tempat pembuatan pupuk organik di desa yang nggak kepake. Ini persis ada di belakang rumah saya. Jadi saya manfaatkan untuk belajar mereka. Saya gunakan daripada gudang yang nggak kepake kan, lebih baik kita gunakan ke hal yang lebih bermanfaat. Jadi kita sama warga sama-sama membersihkan tempatnya, kemudian kita kasih alas berupa tikar plastik dan kita bisa belajar di sana di ruangan ini. Juga ada di pelataran warga sekitar juga kita belajar biasanya. Dan juga di lapangan luas gitu kita belajar. Nah, jadi itu tempat belajar dari Cendekiawan Desa. Kemudian goals-nya apa sih dari Cendekiawan Desa ini? Yaitu ada 4M yang saya pegang dengan teman-teman. Yang pertama itu memberikan motivasi dan semangat belajar untuk anak-anak yang ada di desa. Kemudian yang kedua mewujudkan kesetaraan pendidikan. Ketiga, menciptakan ruang untuk pemuda-pemudi daerah untuk terlibat dalam penyelesaian masalah, terutama masalah dalam pendidikan. Dan yang keempat, menciptakan ruang berbagi, bertukar informasi, dan pengalaman untuk pemuda daerah. Dan adapun penghargaan yang sudah kami dapatkan, yaitu mendapatkan nominasi terbaik 1 di acara HSS Innovation Awards tahun 2021, kategori masyarakat dan umum. Nah, jadi kita mendapatkan penghargaan di bulan April kemarin, yang ini acara yang diselenggarakan oleh Kemendagri Republik Indonesia kerjasama dengan Bapelitbangda Kabupaten HSS, dan ya alhamdulillah kita bisa memperkenalkan Cendekiawan Desa. Dan ini kerjasama kami di Cendekiawan Desa kerjasama dengan Niagaku. Niagaku ini adalah sebuah platform bisnis online yang ada di Kota Malang. Jadi 2,5% kita alokasikan setiap keuntungannya untuk Cendekiawan Desa. Dan yang kedua ada United People Global. Ini sebuah komunitas di Swiss. Ya, jadi kita kerjasama dengan mereka, kita istilahnya dimentori dengan mereka, kita biasanya ikut pertemuan, membahas segala macam gimana penyelesaian masalah pendidikan dan lain sebagainya. Juga ada Inggita Tulada. Jadi Inggita Tulada ini adalah kumpulan para penerima beasiswa LPDP dari seluruh Indonesia, baik itu tujuan melanjutkan ke luar negeri atau dalam negeri. Jadi mereka memberikan donasi buku jenis Pebble, kalau di total kemarin itu 1 juta yang mereka berikan ke kami. Juga ada I Love Kandangan sebagai media partner kami yang selalu kami guide kerjasama untuk memberikan informasi-informasi tentang Cendekiawan Desa. Juga ada Social Connect
Ini kami juga kerjasama satu komunitas yang ada di Jakarta. Kita kerjasama dengan mereka, kita menjalin hubungan, kita minta mentori sama mereka, dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Dan ini dokumentasi dari kita, ini penyerahan proses buku Pebble dari Indita Tulada, dan ini pertemuan dengan United People Global, biasanya saya yang mewakili. Dan juga ini sekilas tentang pengurus pengajar yang ada di Cendekiawan Desa. Dan luar biasanya pengajar ini semuanya mahasiswa nih. Semuanya mahasiswa yang kuliah di Unlam, kuliah di UIN, intinya masih kuliah di Banjar lah. Jadi mereka saya ajak untuk gabung dan mereka mau gitu jadi volunteer dan mereka dengan senang hati mengajar di tempat kami. Dan ini tagline kami yaitu muda, kreatif, dan berdampak. Nah, kemudian hal yang poin paling penting di sini adalah kadang-kadang banyak pertanyaan, gimana sih cara memulainya? Dan apa sih yang perlu dipersiapkan untuk memulai atau membuat sebuah komunitas? Karena ini tidak hanya 1-2 kali pertanyaan nih yang saya dapat dari teman-teman biasanya. Pasti kebingungan awalnya gimana cara memulainya. Yang pertama itu identifikasi masalah dulu dan buat konsepnya. Ya, maksudnya konsep apa yang ingin kita buat, masalahnya kita harus tahu, kemudian kita konsep penyelesaian masalahnya seperti apa. Kemudian yang kedua, ajak orang lain yang setujuan atau sepemikiran. Jangan pernah lakukan sendiri, karena kita memiliki kapasitas. Kita nggak bisa melakukan ini semua hanya dengan satu kepala kita. Pastinya kita harus memerlukan teman-teman kita juga yang ada di sekitar. Dan yang ketiga, segera implementasikan. Jadi kalau teman-teman punya ide, udah punya teman, udah punya konsep, oh ini bisa menyelesaikan masalah, langsung implementasi. Dan yang keempat, jalin kerjasama dengan berbagai pihak. Kayak yang di atas tadi, kita menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Dan yang kelima, terus evaluasi dan kembangkan. Maka kalau kita udah melakukan 5 tahap ini, berdasarkan pengalaman saya pribadi, maka then your community will develop and be sustainable. Nah, jadi komunitas kita akan berkembang dan terus berkelanjutan. Nah, itu kuncinya. Kemudian apa sih hubungannya dengan Merdeka Belajar? Nah, apapun yang kami lakukan di Cendekiawan Desa itu tentunya berdasarkan 2 hal ini. Yang pertama, Merdeka Belajar tidak cukup hanya dengan digaungkan gitu, tapi harus diperjuangkan. Dan apa yang kami lakukan di Cendekiawan Desa itu salah satu perjuangan bagi kami untuk mewujudkan yang namanya Merdeka Belajar. Kemudian yang kedua, adik-adik, pemuda, dan pelajar yang tinggal di desa juga berhak mendapatkan hak akses pendidikan yang layak. Nah, ini salah satu goals kami ya, tujuan besar kami. Kami ingin mensetarakan pendidikan. Kami ingin mensetarakan pendidikan, kami ingin membuat adik-adik yang di desa, pemuda yang di desa juga mendapatkan pendidikan yang seharusnya anak-anak di kota itu dapatkan. Nah, sebenarnya sesimpel itu tujuan dari kami. Dan kami percaya bahwasanya education is for all. Jadi kami juga bergerak di bidang Sustainable Development Goals di nomor 4 atau nomor 4, yaitu educational equality. Jadi kita percaya bahwa education itu untuk semua, nggak hanya untuk orang-orang yang ada di kota atau orang-orang yang memiliki tingkat ekonominya tinggi, tapi juga education untuk semuanya. Nah, jadi itu penjelasan singkat tentang Cendekiawan Desa. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pandangan baru, bisa menjadi news site baru buat teman-teman untuk gimana sih caranya kita kalau mau mengabdi gitu. Karena kadang-kadang susah juga kalau hanya kita terbatas, saya ingin memberikan kontribusi nih. Cuman kita masih ragu gitu, kita masih belum tahu apa yang kita akan lakukan gitu. Oh ya, sekedar informasi tambahan bahwasanya sekarang Cendekiawan Desa kami udah membuka di 2 lokasi desa yang ada di Kabupaten HSS. Satunya lagi itu di Desa Parincahan. Itu pilot project kami sekarang. Kami lakukan sekitar 2 bulan dan itu kerjasama dengan Rumah Infak Banua dan juga Mumtaz Research and Training. Jadi itu belajarnya dari Senin sampai Jumat dan pengajarnya itu digaji. Dan gajinya itu bukan dari kami, bukan dari Cendekiawan Desa, tapi kami kerjasama dengan Mumtaz tadi, Research and Training, dan juga dengan Rumah Infak Banua. Jadi mereka yang gaji
para pengajarnya. Kami hanya menyediakan para volunteer, karena saya juga banyak dibantu oleh teman-teman dari volunteer yang sangat senang adanya kegiatan volunteer, sehingga mereka bisa memiliki ruang untuk berekspresi, membagikan pengalamannya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya bagikan kepada teman-teman semua tentang cendekiawan desa dan apa yang saya lakukan di cendekiawan desa. Ya, itu Bang Rais, terima kasih atas waktunya dan perhatian dari teman-teman semua. Terima kasih banyak Bang Wahyu untuk sharingnya, sungguh luar biasa dengan pergerakannya ya di bidang pendidikan, dan aktif sekali ini cendekiawan desa sampai ternyata begitu luas ya Bang ya jaringannya ya. Wah, luar biasa sekali, karena mungkin yang seperti Bang Wahyu lakukan ini tidak banyak yang kayak seperti saya lah gitu, untuk melakukan itu gitu. Jadi keinginan untuk berbuat untuk lingkungan sekitar ini sangat bagus ya, apalagi jika bisa diduplikasi ke daerah-daerah lain, mungkin seperti itu ya Bang Wahyu ya. Iya. Kalau dari 1, kedua, ketiga, ya insya Allah lah di masa pandemi sekarang kan pendidikan formal itu sangat terpukul gitu, dan pendidikan non formal adalah mungkin salah satunya juga untuk tetap mereka bisa menikmati pendidikan itu seperti itu. Dan satu sih yang saya garis bawahi ini mental block ya, kita kadang juga di daerah ini merasa bahwa wah kita nggak bisa bersaing nih, nggak bisa ini, ternyata kita juga bisa melakukan hal yang lebih baik lagi dan lebih gila lagi sebenarnya, seperti itu, hanya ingin atau enggak aja pilihannya ya Bang Wahyu. Ya benar. Luar biasa banget nih Wahyu ini. Oke, mungkin kendalanya sih apa sih waktu pertama ini mengawali itu kegiatan kayak gini, atau gimana sih pada saat memulai kan pasti ada tuh rintangannya gimana? Apa Kalau yang untuk rintangannya di awal itu ya, kemarin itu kan kebetulan saya itu benar-benar nggak punya teman tuh waktu balik dari Malang ke Kalimantan gitu. Jadi bingung nih mau rekrut siapa gitu sebagai tenaga pengajarnya. Karena kan saya juga bukan ahli di bidang pendidikan juga kan. Background saya ekonomi, manajemen, saya cuma memiliki pengalaman ngajar bahasa Inggris gitu. Jadi mau nggak mau itu harus melibatkan orang banyak. Tapi akhirnya banyak rekomendasi dari teman-teman, oh coba ini. Jadi ya alhamdulillah kita lakukan satu-satu, wah ternyata diberikan kelancaran dan kemudahan gitu. Sampai sekarang didukung juga oleh Pak Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan, biasanya sering diskusi sama beliau gitu, maksudnya terkait pengabdian yang ingin kami lakukan gitu. Jadi sebenarnya ya coba aja gitu, coba dan buka diri sebanyak mungkin, koneksi sebanyak mungkin, insya Allah membantu. kayak Tokopedia ya, mulai aja dulu ya gitu ya. Iya, mulai aja dulu. Gitu ya. Sama jangan pernah menganggap wah aku bisa sendiri, enggak. Kita enggak pernah bisa sendiri. Pasti perlu teman. Oke, terima kasih banyak ya buat sharingnya. Nih kita selanjutnya Bang Saryal nih ya. Salah satu speaker yang luar biasa juga dari Banua, Bang Saryal, standby. Ya, siap Bang Rais, udah standby. Oke. Ini Bang Saryal salah satu pendidik juga di perguruan tinggi. Beliau juga doktor termuda Kalimantan Selatan. Wah, ini harusnya Kalimantan Selatan berbangga lah memiliki beliau ini. Itu pendidikannya pertama di S1-nya di Electrical Engineering Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terus S2-nya di Teknik Elektro juga di UGM, dan di Manajemen Universitas Islam Indonesia, terus pendidikan S3-nya ekonomi juga di UII ya Bang Saryal ya. Dan beliau juga sekarang aktif sebagai pengajar di Universitas Cahaya Bangsa ya Bang Saryal ya. Ya, betul Bang Rais. Jadi beliau ini ya salah satu sahabat juga yang luar biasa dengan
sekarang sebagai dokter termuda di Kalimantan Selatan, saya kira seperti itu ya Bang Saryan ya. Ya mungkin bisa banyak sharing nih Bang, gimana sih sekarang dengan disrupsi pendidikan sekarang gitu di era pandemi ini. Mungkin silakan Bang Saryan untuk waktunya. Ya, terima kasih banyak Bang Rais selaku moderator dan founder Banua Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua yang kami hormati. Ini ada Bang Rais, kemudian Kak Misna, Bang Wahyu, Bang Zubair, Bang Junaidi, kemudian Bang Bude yang sudah hadir, Bang Anta, kemudian Mbak Mariani, Mas Reski, Mas Yuda, Mas Kris, kemudian Mbak Fatimah, Mbak Jeffrey, dan juga ada istri saya nih hadir ya pada kesempatan malam ini. Jadi untuk kali ini izinkan saya untuk sharing bagaimana Merdeka Belajar di Kalimantan Selatan seperti itu. Sebelumnya sudah Bang Rais perkenalkan ya, jadi ini sekilas terkait dengan CV saya dan ini riwayat pendidikan. Jadi saya satu alma mater dengan Bang Rais yaitu di SMA 2 Banjarbaru seperti itu. Kurang lebih 3 tahun kami bersama seperti itu. Kemudian ini sekilas terkait dengan pengalaman organisasi dan pekerjaan saya sekarang ya alhamdulillah diamanahi menjadi koordinator program studi manajemen di Universitas Cahaya Bangsa dan juga akademisi baik program strata 1, 2, dan 3 di UT, Uniska, Universitas Ahmad Yani, STIMIK Banjarbaru, dan sebagainya. Selain itu juga saya dipercaya menjadi reviewer jurnal akademik, baik itu di Julia TGM, di LCUMY, di PQAD, dan sebagainya. Nah itu sekilas dengan pekerjaan saya. Jadi saya pure atau murni akademisi, seperti itu. Nah, untuk Merdeka Belajar sendiri, itu pertama kita harus memperkuat dulu karakter diri kita. Nah ini pengantarnya ya atau intermezzo. Jadi kita kuatkan iman, kita perkuat adab, setelah adab kita kuat, kita turun ke fase yang kedua, kita timba ilmu. Setelah ilmu kita dapat, kemudian kita amalkan. Nah itu insya Allah kita akan menjadi SDM yang senantiasa mendapat pahala dan prestasi, prestatif, dan kontributif. Ya. Kemudian selain itu, nah langsung saja kita akan merdeka belajar ya. Nah jadi ini saya mengutip secara filosofis ya dan secara historis merdeka belajar itu pertama kali ya diusulkan atau dipropos oleh Kemendikbudristek, dulu masih Kemendikbud ya, di bawah pimpinannya Mas Menteri yaitu Nadiem Makarim. Nah jadi saya kutip dari Itjen Kemendikbud. Jadi secara konseptual merdeka belajar itu ideal. Nah, bagus sekali ya. Jadi merdeka belajar itu merupakan hal yang ideal ya. Jadi ini merupakan salah satu program andalannya dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, yaitu program Merdeka Belajar. Kalau kita kaitkan dengan perguruan tinggi, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, namun kita persempit, ini kita membahas terkait dengan sharing terkait dengan Merdeka Belajar. Jadi konsep Merdeka Belajar ini yang dicetuskan oleh Mas Menteri ya, Mas Nadiem Makarim, ini tujuannya sangat baik, yaitu agar peserta didik, baik itu siswa ataupun siswi, baik itu tingkat sekolah dasar sampai atas, ataupun mahasiswa, mahasiswi ini untuk perguruan tinggi, itu bahagia, happy dalam menempuh pendidikan. Itu sebetulnya poinnya. Bagaimana peserta didik itu bahagia dalam menempuh pendidikan. Nah, jadi dalam konteks ini para siswa maupun siswi ataupun mahasiswa ataupun mahasiswi itu diberikan kebebasan untuk mengakses ilmu. Nah, makanya kan di beberapa perguruan tinggi negeri, khususnya di Pulau Jawa, itu misalkan Bang Rais kuliah di UB itu bisa mengakses perkuliahan di UI,
Bang Wahyu misalkan kuliah di Unpad bisa mengakses perkuliahan di ITB misalkan. Nah, itu bisa sebetulnya, itu tujuan dari Merdeka Belajar ini. Jadi pada semester 2, misalkan pada semester 3 bisa mereka teman-teman ini saling istilahnya itu mengambil kuliah atau mata kuliah antar kampus seperti itu. Nah, Bang Raif misalkan ingin ngambil mata kuliah di UI bisa, Bang Wahyu ngambil mata kuliah di UGM bisa, seperti itu. Sebaliknya, mahasiswa UGM pun bisa ngambil mata kuliah di Unpad. Nah, mahasiswa UI pun bisa ngambil mata kuliah di UB, seperti itu. Nah, inilah Merdeka Belajar, seperti itu, dalam konteks kampus merdeka. Jadi, sumber ilmu itu bukan sebatas pada ruang kelas saja sekarang ya. Bukan terbatas pada guru atau dosen saja, tetapi bisa juga di luar kelas, apalagi di masa pandemi ini, yaitu di media online atau internet, perpustakaan juga ada e-library, electronic library, seperti itu, dan juga lingkungan sekitar. Jadi guru ataupun dosen ini tidak lagi menjadi sumber utama, seperti itu, dalam Merdeka Belajar ini. Jadi dalam konteks ini dibutuhkan kejelian oleh seorang guru ataupun seorang dosen untuk menerjemahkan konsep dari Merdeka Belajar. Jadi guru ataupun dosen itu harus kreatif agar si siswa maupun si mahasiswa itu bisa dibimbing dan diarahkan sesuai dengan konsep Merdeka Belajar. Jadi konsep Merdeka Belajar ini tidak lagi dibatasi oleh kurikulum, tetapi baik siswa ataupun mahasiswa dan guru ataupun dosen itu harus kreatif untuk menggapai pengetahuan. Jadi peserta didik di sini itu benar-benar dilatih untuk mandiri atau independen. Jadi menurut Mas Menteri Nadiem Makarim, konsep Merdeka Belajar ini paling tepat digunakan sebagai filosofi perubahan dari metode pembelajaran yang selama ini ada, yaitu dari luring atau luar jaringan ke daring. Hal tersebut juga sudah terimplementasi sejak pandemi ya di Kalimantan Selatan, seperti itu. Jadi Merdeka Belajar di Kalimantan Selatan itu kita lihat perubahan yang sangat signifikan. Yang dulunya semua serba luring, sekarang serba daring, seperti itu pembelajarannya. Nah, kemudian sebab dalam Merdeka Belajar ini terdapat kemandirian dan kemerdekaan bagi lingkungan pendidikan dan menentukan sendiri cara terbaik dalam proses pembelajarannya. Jadi ada blended learning juga di sini. Ya. Salah satu alasan banyaknya sekolah, banyaknya kampus di suatu daerah itu masih melakukan ujian, baik itu manual ya, karena peserta didik itu belum terbiasa dengan komputerisasi. Namun dengan Merdeka Belajar ini mereka dipaksa untuk melek teknologi, terbiasa dengan komputerisasi. Hal tersebut itu disebabkan setidaknya ada dua alasan. Yang pertama itu adalah sarana dan prasarananya, dan yang kedua sumber daya manusianya itu yang belum maksimal. Jadi penerapan dalam Merdeka Belajar ini bukan tanpa hambatan. Nah, setidaknya ada beberapa kendala di sini untuk menerapkan Merdeka Belajar itu. Yang pertama, Merdeka Belajar ini belum maksimal diterapkan karena masalahnya itu adalah pada human resource, sumber daya manusianya. Program Merdeka Belajar ini menuntut kreativitas guru, kreativitas dosen, serta kreativitas peserta didik, yaitu siswa maupun mahasiswa. Kenyataannya apa? Kenyataannya di lapangan banyak ditemukan guru-guru ataupun murid-murid dan dosen-dosen maupun mahasiswa-mahasiswi yang hidup misalkan di pedalaman itu masih minim kreativitas. Bila pendidik itu tidak kreatif untuk membimbing peserta didiknya, maka penerapan dari Merdeka Belajar ini memang ideal untuk zaman sekarang.
tapi pada kenyataannya masih agak sulit untuk diterapkan. Nah, yang kedua, kendala kedua ialah mentalitasnya dari peserta didik, baik itu siswa ataupun mahasiswa dan guru ataupun dosen itu sendiri. Jadi persoalan yang dihadapi sekarang itu adalah masalah mental. Masih banyak peserta didik dan pendidik yang harap gampang. Minimnya keinginan untuk terus berjuang. Pengalaman di daerah itu menunjukkan demikian, seperti itu. Kemudian masih banyak tokoh kunci seperti pendidik ataupun peserta didik yang masih belum bisa mengakses informasi secara luas. Di pedalaman itu misalkan sangat terbatas, seperti itu. Nah, di wilayah kita misalkan di Kalimantan Selatan, ya alhamdulillah koneksi internet ya sudah hampir merata dari perkotaan sampai pedesaan. Nah, itu adalah salah satu upaya dari pemerintah juga untuk memaksimalkan merdeka belajar, seperti itu. Jadi kita itu sedang menuju ke arah itu, ke arah yang full nanti daring ya. Namun nanti setelah selesai pandemi, kita sudah terbiasa nanti dengan mixed learning atau blended learning. Kita sudah terbiasa dengan pembelajaran daring dan luring nanti, seperti itu. Namun prediksi saya ke depan itu porsinya malah dibalik. Misalkan sebelum pandemi, misalkan luringnya 80%, daringnya 20%. Nanti setelah pandemi, itu kemungkinan daringnya prosentasenya lebih banyak dibandingkan luring, seperti itu. Karena kita sudah dipaksa dan terbiasa seperti itu. Nah ini contohnya bagaimana dulu pembelajaran itu dilakukan secara luring ya, di Kalimantan Selatan, dan saat ini setelah masuk pandemi sejak Maret 2020 pembelajaran itu di Kalimantan Selatan itu sudah full daring, seperti itu. Apalagi kita di wilayah Kota Banjarmasin, kemudian Kota Banjarbaru dan sebagainya, kabupaten kota yang lain itu saat ini masih berada pada level 4, seperti itu. Untuk level 4 itu disarankan full 100% work from home dan full 100% proses belajar mengajar itu adalah daring atau dalam jaringan atau online. Jadi seperti inilah kiranya prosesnya. Jadi merdeka belajar di Kalimantan Selatan kita saat ini sedang berusaha menuju itu. Nah, sedang berproses menuju itu. Dan semoga ke depan itu proses pembelajaran kita, baik itu mix nanti ya, daring luring, ini akan semakin baik, seperti itu. Nah, bagaimana indikatornya ialah pemahaman atau serapan dari keilmuan yang kita transfer kepada siswa atau mahasiswa didik kita, seperti itu. Selain itu mereka juga lebih aware ya, lebih aware untuk mengakses informasi dari berbagai sumber, seperti itu. Nah, ya, kemudian saya ingin menggugah teman-teman semua di sini terkait dengan pentingnya pendidikan. Jadi pendidikan itu merupakan sebuah investasi dan investasi jangka panjang. Kalau saya melihat tadi PPT dari Saudara Wahyu ya, IPM kita khususnya daerah hulu sungai, kemudian Balangan dan sebagainya itu masih ini ya, berada di 10 besar ya tadi ya. Nah, makanya di sini kita harus tanamkan betul. Salah satu cara untuk kita bisa menjadi daerah ya, daerah atau banua yang sejahtera, baik itu dari warganya, baik itu dari masyarakatnya, ialah kita harus aware betul terhadap pendidikan. Ketika SDM kita itu unggul, insya Allah banua kita akan maju, seperti itu. Kita tidak usah terlalu bangga terhadap SDA kita. Nanti SDA kita juga bisa habis seperti itu kalau tidak kita kelola dengan baik. Tapi banggalah kita dengan SDM kita yang baik, seperti itu, yang unggul. Inilah titik tekan yang ingin saya sharingkan pada malam hari ini. Yaitu kita harus memperkuat betul sumber daya manusia kita, seperti itu. Kita harus berusaha penuh
untuk meningkatkan indeks prestasi manusia kita seperti itu di Kalimantan Selatan. Bagaimana caranya? Nah, kita bisa menggait berbagai stakeholders ya untuk mendukung teman-teman kita, adik-adik kita, misalkan yang kurang mampu, ayo kita dukung penuh untuk terus sekolah seperti itu, untuk terus kuliah. Bahkan di wilayah LL Dikti 11, wilayah Kalimantan ya khususnya, itu Prof. Budiansa sekarang pimpinan LL Dikti 11 itu menginstruksikan jangan ada lagi mahasiswa yang putus studi atau putus sekolah ya atau tidak kuliah karena pandemi ini. Misalkan orang tuanya qadarullah misalkan meninggal ya, nah itu tetap disupport penuh, digratiskan seperti itu agar mereka tetap bisa menyelesaikan studinya, jangan sampai putus di tengah jalan. Nah, itu adalah salah satu upaya dari LL Dikti juga dan beberapa stakeholders, baik itu pemerintah, kabupaten, kota, semoga lebih aware terhadap ini. Karena disinilah titik tekannya. Kalau SDM kita insya Allah unggul, insya Allah maju seperti itu, maka kita akan mudah seperti itu untuk menjadi daerah atau Banua Kalimantan Selatan yang bisa melesat pada tahun 2045 seperti itu. Nah, untuk di Kalimantan sendiri itu indeks prestasi, indeks pembangunan manusia yang paling bagus itu adalah di Kaltim atau Kalimantan Timur. Karena apa? Karena pemerintah Kaltim itu sudah sadar mereka itu tidak terlalu bangga lagi terhadap SDA-nya, namun mereka itu akan bangga ketika SDM-nya unggul. Makanya ada namanya itu beasiswa Kaltim Cemerlang ya. Nah, beasiswa Kaltim Cemerlang itu pemerintahnya itu memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswi baik itu S1, S2 dan S3 untuk terus bersekolah seperti itu. Nah, kalau kita sudah aware seperti itu, pemerintah kita aware seperti itu, peduli ya untuk menyekolahkan mahasiswa-mahasiswinya ya yang berprestasi dan istilahnya itu potensial, insya Allah juga kita akan bisa menuju Kaltim Cemerlang seperti itu atau Kalsel Cemerlang nantinya. Dan indeks pembangunan manusia kita juga insya Allah akan meningkat. Nah, ketika indeks pembangunan manusia kita meningkat, maka insya Allah taraf hidup kita juga insya Allah akan turut meningkat. Nah, jadi salah satu cara untuk lepas dari trap atau perangkap kemiskinan itu ada juga dengan pendidikan seperti itu. Dengan pendidikan, karena pendidikan ini merupakan senjata yang ya sangat ampuh lah seperti itu. Salah satu ini ya ibrah dari atau hikmah dari pendidikan seperti itu. Jadi yang ingin saya tekankan atau tanamkan kepada saudara-saudari di sini yang mengikuti webinar ini, ketika misalkan saudara-saudari dihadapkan dengan 3 pilihan, harta, tahta, dan ilmu. Nah, saran saya, saudara-saudari, pilihlah ilmu. Karena tahta dan harta tersebut insya Allah akan mengikuti sendiri. Nah, itulah kira-kira pertimbangannya ya. Ketika memilih ilmu, insya Allah tahta, harta, dan sebagainya itu akan mengikuti sendiri. Namun ketika kita punya harta saja, namun tidak kita bisa gunakan dengan ilmu yang bagus, atau kita punya tahta namun tidak punya dasar keilmuan yang kuat, itu semua akan musnah seperti itu. Harta kita akan habis, tahta kita akan hancur seperti itu. Namun ketika kita dasarnya adalah ilmu seperti itu, insya Allah hal-hal yang lain itu akan ngikut sendiri. Nah, ya mungkin itu ya sharing terkait dengan Merdeka Belajar di Kalimantan Selatan. Dan penutup, the only way to the great work is to love what you do. Jadi cintai apa yang Anda lakukan saat ini. Baik saudara-saudari sebagai mahasiswa, ya benar-benar belajar untuk pembangunan Banua tercinta. Saudara-saudari sebagai guru, ya benar-benar mendidik dan mengajar. Saudara-saudari sebagai dosen, seperti itu. Ya benar-benar mendidik dan mengajar agar mahasiswa dan mahasiswinya itu menjadi SDM yang unggul untuk menuju Indonesia Emas pada tahun 2045. Ya, semoga Banua Kalimantan Selatan dengan adanya Merdeka Belajar ini semakin melesat. Seperti itu. Ya, mungkin itu Bang Rais kiranya
knowledge sharing dari saya terkait dengan Merdeka Belajar di Kalimantan Selatan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Saryal buat sharingnya kali ini. Ya, kita tahu tantangan daerah yang penuh dengan sumber daya alam yang kaya banget. Beda lah kayak Jawa lah. Mungkin kalau sekelas di Jawa itu camatnya nggak mungkin beli Alphard, di sini sangat mungkin ya. Alphard. Nah, mungkin dengan diskusi-diskusi semacam ini yang kita adakan, dan mungkin teman-teman lain juga bisa melakukan hal yang sama, itu membuka kesadaran kita akan pentingnya pendidikan di Kalimantan Selatan ini, bahwa pernikahan dini yang masih tinggi dan pendidikan juga yang masih banyak tertinggal itu mungkin bisa menjadi satu pemicu lah buat pemerintah lebih aware kepada pendidikan di Kalimantan Selatan, bahwa sumber daya alam itu tidak akan pasti akan habis dan tidak akan selamanya seperti itu ya. Mungkin hanya segelintir orang yang akan menikmatinya dan banyak orang yang akan hanya menjadi penonton seperti itu kalau pendidikan kita tidak menjadi pilar utama dalam pembangunan di Kalimantan Selatan. Begitu ya Bang Saryal ya. Ya mungkin ini saya buka untuk diskusi teman-teman, atau ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, ada sekitar waktu 5-10 menit, silahkan. Mungkin dari Bang Junaidi, mungkin dari Bang Gede, atau Mas Jeffrey, Mbak Fatimah, terserah. Silakan jika ada yang ingin didiskusikan di forum ini, saya buka sih. Seperti itu. Ya. Jadi itulah beberapa tantangan ya yang disampaikan teman-teman sekalian, baik dari narasumber yang pertama Bang Zubair, terus Mbak Misna dan Bang Wahyu Amrullah dan Bang Saryal, bahwa kita harus bisa bermanfaat minimal di lingkungan kita sendiri seperti itu, dan untuk memulai langkah bisa bermanfaat tidak harus menunggu nanti, tidak harus menunggu lengkap, tidak harus menunggu sesuatu terencana dengan baik, tapi ya mulai aja dulu untuk bisa sama-sama berbagi dan mengukuhkan niat baik itu, insya Allah pasti akan ada jalannya seperti itu. Dan mungkin nanti apabila ada teman-teman yang ingin mengontak, dipersilahkan ya mengontak di kami di Banua Network. Jadi nanti mungkin ada kolaborasi hal-hal yang di depan ingin didiskusikan atau diadakan lagi, itu bisa bergabung dengan kami di Banua Network. Jadi Banua Network terbuka untuk semuanya, untuk kemajuan di Kalimantan Selatan. Jadi teman-teman, ya ini adalah satu pergerakan kita lah untuk sharing tentang pendidikan, tentang banyak hal ya yang bisa kita kasih untuk sumbangsi di Kalimantan Selatan. Gitu Bang Saryal ya. Ya mungkin ya kalau tidak ada penanya, mungkin dalam 2 menit lagi saya tutup aja gitu Bang. Oke, mungkin kita bisa foto bareng dulu ya. Gitu. Oke. Ini Bang Junaidi mungkin tertarik ikut Banua Network atau teman-teman yang lain. Silakan teman-teman kalau ingin bergabung kepada Banua Network ya, mungkin di sini ada foundernya ini Bang Rais. Silakan ya. Jadi gitu, untuk kita nggak ada embel-embel macam, hanya ingin berbagi aja. Jadi mulainya dari situ aja kita, dan ingin melibatkan banyak stakeholder untuk bisa sama-sama kita bisa sharing ini bermanfaat untuk di Kalsel, seperti itu ya Bang Saryal ya. Betul Bang Rais, seperti itu.
Oke, minta izin untuk foto dulu ya. Ketuanya tegang. Iya, soalnya jarang di depan kamera nih, jadi sudah berapa biasa di belakang. Ayo foto dulu, foto-foto. Oke, untuk di yang teman-teman yang berkenan silakan dinyalakan kameranya. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman untuk waktu dan waktunya malam ini ya, yang harusnya malam ini bisa bersama keluarga, masih bisa menyempatkan diri untuk kita sama-sama diskusi dan berbagi tukar pikiran. Saya tutup, balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang. Terima kasih.